ingin memiliki hati kamu sepenuhnya, tanpa ada gadis lain. Aku masih merasakan sakit. Di saat kamu sakit, aku masih merasakan bahagia. Di saat kamu bahagia, aku gak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Aku gak ngerti deh, kenapa kamu ngelarang aku untuk ketemu sama Indra? Giska, udah gak ada gunanya lagi. Indra saingan utama kamu. Dan dia yang ngebuat kamu terpuruk seperti sekarang ini. Boy, aku terpuruk bukan karena Indra, tapi karena kesalahanku sendiri. Ya udahlah. Sekarang yang penting kita konsentrasi di rencana berikutnya. Lupain Indra. Halo adikku cantik. Halo, aku sayang. Apa kabar kamu, ha? Baik, Bang. Bang, sini aku kenalin sama teman aku. Siapa? Yang lagi naik daun sih. Halo, Halo, Indra. Berlan Antolen. Oh Indra, abang tahu, aku udah dengar dari dia. Ini siapa nih? Ini manajernya. Halo. Oh, Oke, Dayat. oke, Berlan. Bang, kita langsung dengerin lagu-lagu dia yuk. Ayo boleh. Musim pun berganti dan daun pun jatuh berguguran, namun cintamu selalu abadi. Bagaimana, Bang? Bagus. Aransemen musiknya bagus. Terus liriknya juga manis. Pantaslah kalau lagu ini sampai terjual lebih dari 1 juta kopi ya. Bang, kita makan yuk. Ah, makan. Boleh. Abang mau telepon teman abang dulu ya. Oke. Biar kita bisa makan sama-sama. Abang udah lama kali nggak jumpa sama dia. Halo? Boy. Berlan! Di mana lo? Aku udah di Jakarta ini. Di Jakarta? Wah, kebenaran banget. Kita makan ya. Tempat yang biasa dulu. Oke. Gue kesana sekarang. Ayo. Thank you. Jadi, Jalan ya. Temen gue Berlan baru balik dari Amrik. Dia ngajak makan. Males ah, Boy. Sebentar aja, ya. Serah kamu deh. Kamu sadar gak sih, Gis? Kalau Indra itu sudah menghancurkan karir kamu secara nggak langsung. Kalau dia cinta sama kamu, bukan begini caranya. Album kamu benar-benar dilibas habis sama dia. Dia muncul di saat kamu lagi naik-naiknya. Itu bukan salahnya Indra, Boy. Produsernya lah yang menciptakan suasana jadi kayak gini. Makanya, Gis, aku minta kamu lupain dia. Dan yang penting sekarang, kita tolong papa kamu bangkit dari kebangkrutannya. Nanti kita akan cari label besar untuk menaikkan nama kamu lagi. Untuk menyelamatkan hartanya, Papa tuh pasti maksa aku buat nikah sama Ridwan, Boy. Cara Papa maksa aku buat tunangan sama Ridwan aja tuh udah bikin aku stres. Sekarang tuh di rumah udah jadi kayak neraka. Semenjak keadaan jadi hancur kayak gini, Papa tuh semakin gak terkendali. Tenang, Gis. Nggak usah khawatir. Aku nggak akan biarin kamu sendirian dalam kondisi seperti ini. Di restoran ini abang biasa makan sama teman abang. Sekarang lagi janjian sama dia di sini. Dia udah datang belum ya? Itu dia. Yuk. Kita
pulang yuk. Gis. Temenin aku bentar ya. Yuk. Ayo. Boy. Apa kabar, Boy? Baik. Lama nggak jumpa ya. Makin ganteng aja lagi. Gini aja gini. Kapan sampai dari Amerika? Baru 1 jam yang lalu aku sampai. Kenalkan. Ini adikku Berliana. Ini Indra. Nah, ini pamannya. Udah ya. Boy. Kita gabung lah, yuk. Sorry banget nih. Loh, kenapa? Soalnya gue ada kerjaan. Gue tinggal dulu ya. Oke. Lain kali lah, lain kali. Boleh. Ini kartu nama aku. Kapan-kapan hubungi aku ya. Oke. Ya? Ya. Gue juga ada nih. Nah, bagus lah. Nih. Lo telepon lah gue. Oke. Ya? Boleh. Ya? Yuk, Gua tinggal dulu ya. Oke. Yuk. Abang kenal sama dia? Ya, dulu teman abang waktu kuliah. Ayo, duduk. Terus, abang itu banyak sekali belajar mengenai dunia entertainment sama dia. Yang abang tahu dia itu sebagai manajer artis yang sangat baik, terus pencari bakat yang nomor 1. Tapi abang tadi nggak tahu lah mengenai yang wanita itu. Mungkin pacarnya kali ya. Dia bukan pacarnya. Kamu kenal sama dia, Andra? Kamu kenapa, Dek? Kok mendadak jadi murung gitu? Nah, saat ini sekarang abang udah mantap kah untuk membantu bisnis rekaman kamu? Dan yang paling penting, abang sekarang udah ada di samping kamu untuk menggantikan orang tua kita yang sudah nggak ada, Dek. Tapi, kenapa kamu kelihatan murung? Pertemuan yang nggak sengaja tadi antara wanita itu dengan Indra membuat aku cemburu, Bang. Aku mencintai Indra. Sementara tadi yang bersama Boy itu mantan kekasihnya Indra. Loh, tapi kan kamu sekarang mau punya segalanya untuk bisa mendapatkan siapapun. Kenapa mesti takut kehilangan? Kamu mencintai dia. Nggak tahu kenapa. Aku jatuh cinta dan ingin memilikinya, Bang. Tapi rasanya sulit. Sulit banget. Karena Indra masih mencintai Giska dan belum bisa menerima aku. Ya sudahlah, pada saat ini nggak gitu sulit kok untuk bisa mendapatkan cintanya. Yang penting sekarang, kamu tenang aja dulu, biar nanti abang bantu, ya? Ya deh ya? Ibu bahagia melihat keadaan Indra sekarang. Indra ingin sekali membelikan rumah buat ibu. Indra ingin sekali membuat ibu bahagia. Ibu akan bahagia kalau kamu dan Giska menyatu, Nak. Ibu pernah bilang Indra harus melupakan Giska. Sekarang ibu ingin Indra dan Giska menyatu kembali. Ibu ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Biarpun kamu banyak penggemar, banyak yang mencuri hati kamu, tapi dalam hati kamu, detak jantung kamu, denyut nadi kamu, hanya ada satu nama, Giska. Giska, kamu harus bangkitkan kembali harapannya, Indra. Ibu banyak mendengar berita dia di TV dan di koran. Dia membutuhkan kamu. Giska selalu dekat dengan manajernya, Bu. Sulit untuk mendapatkan Giska. Dia sudah bertunangan. Dan mungkin sebentar lagi dia udah menikah, Bu. Ibu yakin Giska pasti masih mengharapkan kamu, Nak. Kenapa keluarga kita jadi hancur kayak gini ya, Ge? Papa, Kak. Dia maunya menang sendiri. Enak-enak sendiri. Kalau udah kayak gini, kita sama mama yang jadi korbannya. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak salah apa-apa. Terus kita malah jadi kena juga. Ini kan nggak adil, Kak. Kita harus siap ninggalin rumah ini, Ge. Kamu sama kakak harus belajar hidup miskin. Hidup serba kekurangan.
kemiskinan, pasti kita bisa ngerasain tenang, ngerasain bahagia kan Kak? Enggak kayak hidup kita sekarang ini. Walaupun kita punya semuanya, tapi kita nggak pernah tenang, nggak pernah bahagia. Kita sama-sama mulai dari nol ya. Anggap semua ini ujian buat kamu, Gis. Jangan cari siapa yang salah dari masalah ini. Ibu dan Mama adalah wanita yang tegar, sabar dan tabah. Wanita kokoh yang pantas jadi panutan. Giska ngerasa bahagia kalau ada di samping ibu. Giska pasrah kalau Giska harus kehilangan karir nyanyi Giska. Kamu belum kalah, Gis. Kamu masih muda. Masih banyak yang bisa kamu raih dalam hidup ini. Apalagi ibu selalu mendoakan kamu, Gis. Dan satu hal yang harus kamu ingat. Kamu tidak boleh membenci papamu. Meskipun papamu tidak pernah memberikan sedikit pun kebahagiaan dalam hidup kamu. Kamu tidak boleh dendam sama papa. Karena sejahat apapun papa itu tetap ayah kandung kamu. Giska akan coba penuhin permintaan ibu. Giska akan bangkit lagi, Bu. Ya. Inilah arti hidup yang sebenarnya, Gis. Bangkit dari kekalahan. Kamu harus jadi pemenang dalam hidup kamu. Ibu yakin kamu bisa jadi pemenang. Ini album pertama Giska. Penjualannya hingga 1 juta kopi. Tapi sayang, nama Giska mulai turun sejak ada kasus yang menimpa latar belakangnya. Boy, Giska memang penyanyi berbakat, Boy. Tapi aku ragu ya. Apa dia mau pakai labelku, Boy? Gue sih nggak punya pilihan lain. Yang penting Giska tetap eksis dan namanya bisa naik kembali. Ya, aku sih nggak keberatan ya. Aku boleh tanya hal yang pribadi nggak sama kau? Boleh, boleh. Giska ini pacar kau ya? Berlan, lu masih aja ya. Ya, gue sih udah lama cinta sama dia. Tapi sayang, cinta gue bertepuk sebelah tangan. Giska lebih mencintai dia. Indra maksud kau? Gini ya, Boy. Kita kan udah berkawan lama kan? Jadi kupikir aku akan bantu kau untuk bisa mendapatkan cintanya, Boy. Lu emang sahabat gue, emang. Thank you. Besok kita akan tinggalkan rumah ini. Dengan DP kontrak Giska di perusahaan rekaman yang baru, kita mengontrak rumah. Mama Giska sama Gea mau nerima kenyataan pahit ini. Asal semua harus diakhiri. Papa harus menyadari kesalahan Papa dan memperbaikinya. Kita mulai dari nol. Kita lupain semua yang hilang. Masih banyak yang bisa diraih dan dicari. Kamu masih menuduh saya menjadi penyebab kehancuran ini dan membuat kita miskin. Papa masih juga nggak mau disalahin. Giska yang menyebabkan kita hancur dan miskin. Kenapa harus Giska yang jadi kambing hitam? Selama ini Papa nggak adil sama Giska. Papa rusak kebahagiaannya. Mama nggak mau ngomongin yang udah terjadi. Yang pasti, kenyataannya adalah kita jatuh miskin.
Aku ada kabar gembira buat kamu, Gis. Aku udah dapetin kontrak buat album kamu berikutnya. Dan tolong jangan tolak kesempatan ini. Labelnya? Berliana Record. Kamu nggak salah, Boy. Gis, tolong jangan sia-siakan kesempatan ini. Boy, kamu tahu kan Indra ada di situ? Dan nggak mungkin aku ada di bawah satu bendera yang sama sama Indra. Indra tuh deket banget sama Berliana, Boy. Nggak mungkin, itu terlalu nyakitin banget buat aku. Gis, aku minta kamu lupakan persoalan pribadi kamu itu. Ya? Cuma ini kesempatan kita. Nggak mungkin, Boy. Aku nggak bisa gabung sama mereka. Ya udah, terserah kamu aja deh. Kamu senang kita jalan, kamu keberatan, ya aku nggak bisa tolong kamu lagi. Dan kamu harus ingat, Gis, seperti apa kondisi orang tua kamu sekarang. Nggak ada jalan lain. Demi keluargaku, aku penuhin keinginan kamu. Gitu dong. Ya udah, kita temui Berlan. Abangku Berlan sudah mengajak Giska bergabung. Pasti kamu seneng dong. Kamu yakin Giska mau terima tawaran itu? Ya tentu dia mau lah. Giska kan harus menyelamatkan karirnya. Dan lagian untuk sekarang ini, mana ada sih label yang mau menerimanya lantaran berita soal masa lalunya. Lalu atas dasar apa kamu mengajak Giska untuk bergabung? Kasian. Rasa kasian. Assalamualaikum. Silakan, silakan, silakan. Hai. 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 Silakan duduk. Hai. Halo, apa kabar? Mana, Baik. Boy? Baik. Baik. Oke. Halo, Giska. Saya senang sekali kamu bisa bergabung dengan kita di sini sekarang. Dan saya rasa sekarang kita jadi mempunyai kekuatan baru gitu untuk bisa merajai bisnis rekaman di Indonesia. Dan kalau kita bisa merambah Asia, kenapa enggak? Iya kan? Ayo. Nyari lagi nih. Bang, gue boleh ngutang nggak? Brur. Kemarin kau datang kemari banyak bawa uang. Hah? Sekarang kau malah mau hutang. Hah? Cemana kau? Gue butuh banget nih, tapi gue nggak punya duit. Sorry, friend. Kagak bisa. Ada doku, ada barang. Bang, tolongin dong. Gue butuh banget. Lusa gue bayar, bener. Sorry, men. Gue udah nggak ngutangin lagi. Tolongin gue dong. Kalau lo nggak punya duit, mendingan lo pulang aja. Pergi kau. Pergi! Gembel. Giska, bagaimana Apanya, Pak? kontrak kamu sama Berliana Record? Giska udah tanda tangan, Pak. Bagus, Papa senang. Giska ke kamar ya, Pak. Giska capek banget. Ya. Sanggupkah aku berdiri di depanmu melihat kamu bersamanya? Sanggupkah aku menerima rasa sakit ini? Apa arti semua ini?
Jika ini jalan yang terbaik buatku, berikan aku kekuatan batin, ketabahan dan kesabaran menghadapinya. Jangan rapuhkan kedua kaki dan hati ini, ya Allah. Giska, minum dulu susunya. Makasih ya, Ma. Jadi tanda tangan kontrak. Gak ada jalan lain, Ma. Demi keluarga kita. Tadi ketemu Indra nggak? Mama benar. Giska harus berhenti berharap. Udah Gis, nggak usah nambah masalah lagi. Iya, Ma. Diminum susunya, Di. Kamu dari mana, Roy? Cari uang, Bu. Kamu sakit? Enggak. Kamu pakai lagi ya, Roy? Bu. Giska kan sering kesini. Ibu dapat duit dari Giska nggak, Bu? Memangnya kenapa? Roy butuh, Bu. Buat malam ini Roy pinjem ya. Ibu nggak punya duit, Roy. Bu. Ibu tega lihat Roy kayak gini, Bu. Sakit, Bu. Roy, ibu nggak nyangka kamu jadi kayak gini. Kita ini kan orang miskin, Roy. Buat makan sehari-hari aja susah nyarinya. Udah lah, Bu. Roy nggak butuh ceramah Ibu. Yang Roy butuh duit, Bu. Duit. Roy, kenapa sih kamu pakai barang-barang haram itu? Ibu nggak punya duit. Bohong. Bu. Roy tahu, Bu. Ibu pasti dapat uang dari Giska. Roy, Roy, kamu cari apa? Ibu sudah bilang di rumah ini nggak ada uang. Bu, Ibu taruh di mana sih, Bu, uangnya, Bu? Ibu nggak punya uang, Roy. Ibu kan udah bilang ibu nggak punya uang. Bu. Ibu tega, Bu, ngeliat Roy kayak gini, Bu. Ibu nggak punya uang, nak. Ibu kan sudah bilang ibu nggak punya uang. Bu. Kalau Ibu Roy jual dulu ya, Bu. Roy pinjem, Bu. Jangan, Roy. Ini dari Giska. Jangan kamu jual. Ibu bisa minta beli Giska yang baru, Bu. Hai, Ge. Kok murung gitu sih? Gue nggak apa-apa kok. Oh, ini kan hari Valentine. Lo mau tahu kenapa gue murung? Kenapa? Karena di hari Valentine ini nggak ada yang ngasih gue hadiah. Lo nggak usah khawatir. Gue punya sesuatu buat lo di hari Valentine ini. Buat gue? Iya, buat lo. Masa buat Bim Bim? Sumpah lo? Sumpah. Gue seneng banget. Di hari Valentine ini kita bisa jadian. Ini buat lo. Apaan nih isinya? Isinya CD album penyanyi yang lagi top banget sekarang. Lagunya pas banget buat lo. Ya buat kita berdua. Bukanya di rumah aja ya. Makasih ya. Gue juga punya sesuatu buat lo. Ini isinya buku diary. Tapi lo harus nulisin semua puisi-puisi lo di sini ya. Emang lo suka puisi-puisi gue? Suka banget. Jangan lupa ya isiin. Bener loh. Bye-bye. Bye. Wah, gue kudu baikin Bim Bim nih. Bahkan bocor juga kantung gue buat bayar honornya Bim Bim.
Andai saja kau ada di sisiku, aku akan merasa lebih bahagia. Apa itu, Ndra? Kotak musik, Bu. Untuk apa kamu menyimpan kotak musik itu? Indra mau berikan ke Giska, Bu. Itu artinya kamu masih memberi harapan sama Giska. Indra dan Giska nggak ada harapan lagi untuk menyatu, Bu. Ini hanya sebuah kenang-kenangan aja. Ya sudah, yuk sarapan dulu. Karena cintamu. Apalagi yang Mama tangiskan? Apa air mata bisa mengembalikan kita menjadi kayak seperti dulu dalam waktu singkat? Mama udah gak tahan nanggung beban ini, Pak. Biarin aja Mama nangis. Dengan nangis juga Mama jadi lega kok. Giska di mana? Di kamarnya. Untuk sementara waktu kita mengontrak rumah. Keadaan akan berubah dan seperti dulu dalam waktu tidak lama. Keadaan itu gak akan berubah kalau Papa sendiri juga gak berubah. Mama mau mulai lagi. Mau menyudutkan Papa lagi. Mama cuma ngingetin, Pak. Papa nggak perlu itu. Giska. Ya, Pak. Papa perlu dana, Gis. Berikan sama Papa uang yang kamu miliki sekarang. Untuk apa, Pak? Giska perlu uang itu buat tempat tinggal dan usaha kecil-kecilan Mama. Kamu sudah punya kontrak 3 album. Dan kamu sudah terima DP-nya. Mana? Giska lagi perlu banget, Pak. Papa lebih membutuhkannya dari kamu. Mana uangnya? Udah Giska masukin ke bank. Sini ATM-nya. Berikan sama Papa. Jangan, Pak. Giska, Mama sama Gia perlu uang ini. Jangan, Gis. Simpen aja itu uang kamu. Kamu masih membutuhkannya kan untuk keperluan yang lain? Apa maksudnya Mama bicara seperti itu? Uang Giska Papa yang kelola. Dan Papa yang akan memutar uang itu supaya bermanfaat. Ini kepentingan kamu. Papa! Papa ini udah bangkrut. Nggak usah mimpi deh. Kita ini hidup bukan di negeri dongeng, Pak. Yang suatu saat bisa meraih kembali kesuksesan yang udah hancur. Kita ini udah miskin. Dan ini kenyataan. Berikan uangnya. Atau Papa akan paksa kamu untuk memberikannya. Jangan, Pak. Uang ini buat tempat tinggal kita yang baru. Sama biaya hidup kita. Kamu jangan mengatur Papa. Papa yang mengatur kamu. Mana uangnya? Mana uangnya? Mana? Papa! Diam kamu. Mana? Mana? Jangan, Pak. Papa jangan, Papa. Please, jangan, Pak. Papa keterlaluan. Kenapa sih mesti kasar selalu sama kita? Pokoknya Mama gak terima perlakuan Papa seperti ini. Papa tunggu. Kesabaran Mama udah habis. Dan demi kebaikan semuanya, ceraikan Mama. Ceraikan Mama sekarang juga. Mama. Kamu minta cerai? Mama udah gak tahan hidup sama Papa. Karena Papa gak pernah berubah. Pokoknya sekarang juga Mama akan pergi sama anak-anak. Pergi. Semuanya pergi. Pergi! Ini jalan yang terbaik buat kita, Gis. Mama nggak bisa apa-apa lagi. Aku punya sesuatu buat kamu.
arloji ini buat kamu. Arloji ini sangat spesial dan mahal. Kenapa kamu berikan ke aku? Aku ingin kamu selalu mengingat aku. Ketika kamu melihat arloji itu, setiap jam, setiap menit, setiap detik kalau perlu. Karena aku sangat mencintai kamu. Jangan pernah melepaskan jam ini. Dan jangan pernah melupakan aku. Di rumah enak juga nih, Mah, buat kita tempatin. Iya, gak panas lagi, Mah. Iya, masuk. Gimana? Enak kagak tempatnya? Kalian mau tinggal sini? Berapa setahun sewaannya? Gak mahal kok, cuma 10 juta. Nggak bisa kurang. Ya kagak bisa dong, tentu aja banyak yang mau. Gimana? Ente mau kagak? Ya udah deh. Rumah ini disegel. Lalu Giska dan keluarganya tinggal di mana? Kenapa Giska nggak cerita? Mah, ini Giska taruh sini ya. Dia taruh sini ya. Iya. Giska, Gea, Mama minta maaf nggak bisa ngebahagiain kalian. Kita mulai kembali kehidupan dari nol ya. Mungkin dengan hidup seperti ini, kita bisa ngerasain arti kebahagiaan yang sebenarnya, Mah. Inilah kebahagiaan yang kita impi-impikan. Mama nggak usah khawatir ya. Gia seneng kok tinggal di sini, asal sama Mama. Gia ikhlas, walaupun Gia nggak punya apa-apa, tapi kan Gia masih punya Mama. Pokoknya, Mama adalah harta termulia yang Gia punya. Mama itu segala-galanya buat Gia. Asal Mama tetap di sisi kita, kita pasti bahagia, Mah. Abang ngontrak Giska 3 album. Abang yakin dengan kemampuannya? Sabar dulu lah, Dek. Maksud abang cuman mau bikin dia malu. Maksudnya? Nanti kita akan bikinkan dia album yang pertama. Kita akan buatkan lagu yang berbeda dengan karakter vokalnya. Nanti kalau rencana itu juga flop, baru kita majukan rencana yang kedua. Kita gantung kontraknya. Dengan begitu, tidak ada label lain yang mau memakainya. Dan ketika dia mau keluar, dia nggak bisa karena terikat kontrak dengan kita. Gitu kan, Bang? Betul.
Abang jenius. Rencana gila. Kasihan Giska. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.